Solo bukan sekedar kota budaya. Di balik setiap sudutnya, tersimpan jejak perjuangan, kisah keluarga bangsawan, hingga lahirnya tokoh-tokoh yang membentuk wajah Indonesia modern. Hari ini, kita menelusuri rute bersejarah itu. Melangkah dari satu bangunan ke bangunan lain, ikuti keseruannya di The Heritage Hunter. Perjalanan dimulai di Gramedia Solo Slamet Riyadi, tempat para peserta berkumpul sebelum menyusuri kekayaan sejarah kota. Berdiri di pusat keramaian Solo, toko buku ini menjadi titik awal yang simbolis, karena setiap penjelajahan sejarah selalu dimulai dari rasa ingin tahu, dari halaman pertama yang membuka kisah baru. Dari sini, langkah kaki membawa kita pada cerita-cerita besar Solo yang tersimpan rapi di sepanjang rute heritage ini. Tidak jauh dari Gramedia, berdirilah Balai Soejatmoko, yang dahulu merupakan rumah dinas Dr. Saleh Maudiningrat, dokter pribadi Pakubuwono 10 dan 11. Dari rumah ini lahir 4 tokoh bangsa, mulai dari Poppy Syahrir, Miriam Budiarjo, hingga diplomat Nugroho Wisnumurti. Namun, sosok paling dikenal tentu Soejatmoko, intelektual besar yang mengharumkan nama Indonesia di PBB tahun 1947. Kini, Balai Soejatmoko menjadi ruang seni dan diskusi, sebuah rumah gagasan bagi publik Solo. Perjalanan berlanjut ke dalam Murianingratan. Bangunan hadiah pernikahan dari Pati Sasradiningrat IV untuk putranya yang menjadi menantu Pakubuwono X. Pada 1997, Danar Hadi membeli bangunan ini, memastikan kisah masa lalu tetap hadir di tengah hiruk-pikuk Solo modern. Di masa kolonial, tempat ini dikenal sebagai Hotel Samgi, milik seorang pengusaha Tionghoa. Bangunan yang kini terlihat biasa dahulu adalah titik panas perjuangan kemerdekaan. Selanjutnya ada Wisma Batari, titik penting pergerakan ekonomi rakyat sejak 1935 melalui PPBBS, Koperasi Batik Bumi Putra Surakarta. Bangkit kembali setelah masa pendudukan Jepang, koperasi ini kemudian dikenal sebagai Batari, yang bukan hanya menjaga industri batik, tapi juga mendirikan sekolah dari SMP hingga universitas. Sebuah bukti bahwa batik bukan sekedar kain, tapi penggerak ekonomi dan pendidikan. Bergeser lagi terlihat dalam Kusumadiningrat, rumah KGPH Kusumo Diningrat yang kemudian menjadi aset TNI AU pada 1960. Di kompleks ini juga terdapat rumah KRMT Mr. Wongso Nagoro, Gubernur kedua Jawa Tengah dan Wakil Perdana Menteri di era Kabinet Ali Sastro Amijojo. Sebuah kawasan kecil tapi penuh dengan sejarah pemerintahan Republik yang masih muda. Di sini berdiri kokoh Monumen Setyabakti yang mengenang tragedi 9 Agustus 1949. Peristiwa ketika 23 pejuang gugur dalam serangan umum 4 hari 4 malam di Surakarta. Di tengah rangkaian perjalanan ini, Gulo Jowo menjadi ruang jeda yang sederhana namun bermakna. Tempat untuk berhenti sejenak, menghangatkan tubuh dan membiarkan cerita-cerita tentang Solo saling bersahut di antara para peserta. Dari Gramedia Solo Slamet Riyadi hingga makam Mbah Precet, rute ini memperlihatkan wajah Solo yang berlapis-lapis tentang perjuangan, kebangsawanan, ekonomi rakyat hingga kisah rakyat kecil yang membentuk karakter kota. Insight yang aku dapat itu tuh benar-benar luar biasa. Karena apa? Karena aku bisa dengerin langsung dari penuturnya, dari guide-nya tentang ini tuh bangunan apa, sejarahnya bagaimana, terus juga ada foto-foto zaman dulu. Itu aku jadi ngeliat kayak, wah aku kalau hidup di zaman dulu tuh rasanya kayak apa ya, jadi bisa ikut ngebayangin gitu. Terus juga ada di sebelah-sebelahnya tuh kayak ada dalam-dalam untuk abdi dalamnya, itu tuh kita jadi ikut, walaupun kita hidup di dunia modern saat ini 2025, tapi tuh kita jadi bisa ikut ngerasain vibes-nya ketika itu tuh Solo tempo dulu gitu, jadi seru banget. Saya baru tahu ada event Heritage Hunter pas saya ikutan di Bandung.
Jadi saya domisili di Jakarta, jadi udah telat Jakarta Malang, dan ternyata Bandung dekat dari Jakarta. Ya udah saya bela-belain naik travel subuh dari Jakarta, on time sampai Bandung. Funny story, jadi sebenarnya aku nggak ada niatan apa-apa untuk ikut acara ini ya, dan nggak tahu sama sekali. Tapi H-2 itu dikabarin sama teman aku, dikasih tahu kalau kuota pendaftarnya tinggal 2 orang. Akhirnya tanpa babi bebo langsung daftar, langsung bayar gitu ya. Dan pas hari H baru tahu list acara itu bakal kayak gimana, terus rundown-nya akan seperti apa, dan ternyata pecah banget acara.